itu adalah proses penumpangan sinyal informasi kepada sinyal carrier dengan merubah parameter sinyal pembawa carriernya. Untuk yang analog yang banyak digunakan itu adalah yang tiga ini ya, ada AM, ada FM, dan PM. AM sudah ada di video sebelumnya, kemudian FM di video ini, dan nanti akan ada video tentang PM ya, phase modulation. Pemancar radio adalah perangkat elektronik inti dalam telekomunikasi yang mengubah data audio, video, atau digital menjadi gelombang radio dan memancarkannya keluar angkasa untuk ditransmisikan ke penerima radio. Pemancar radio membentuk tautan mendasar yang memungkinkan komunikasi dan penyiaran tanpa memerlukan media fisik apapun seperti kabel. Dalam pemancar radio, daya listrik diubah menjadi arus bolak-balik RF frekuensi tinggi. Arus ini menggerakkan antena, menyebabkannya memancarkan gelombang elektromagnetik keluar angkasa. Antena memancarkan energi ini sebagai gelombang elektromagnetik atau gelombang radio yang dapat menempuh jarak jauh melalui ruang angkasa. Cara kerja pemancar radio dapat dipahami dalam 4 tahap utama. Pembangkitan gelombang pembawa, modulasi, amplifikasi, dan transmisi. Prosesnya dimulai dengan pembangkitan gelombang pembawa di mana osilator elektronik menghasilkan sinyal kontinu frekuensi tinggi yang stabil yang dikenal sebagai gelombang pembawa. Gelombang ini bertindak sebagai kendaraan kosong yang membawa informasi. Dalam pemancar modern, osilator kristal sering digunakan untuk mempertahankan frekuensi yang sangat stabil dan tepat, memastikan transmisi yang akurat. Langkah berikutnya adalah modulasi di mana informasi aktual ditambahkan ke gelombang pembawa. Rangkaian modulator mengambil sinyal informasi frekuensi rendah seperti sinyal audio dari mikrofon dan menumpangkannya ke gelombang pembawa frekuensi tinggi. Hal ini dilakukan dengan memvariasikan salah satu sifat pembawa baik dalam amplitudo maupun frekuensi. Dalam modulasi amplitudo atau kekuatan gelombang pembawa berubah sesuai dengan sinyal informasi. Sementara dalam modulasi frekuensi gelombang pembawa sedikit bervariasi sebanding dengan informasi. Proses ini memungkinkan gelombang yang ditransmisikan membawa data yang bermakna yang nantinya dapat diekstraksi oleh penerima. Tahap terakhir adalah amplifikasi dan transmisi. Sinyal termodulasi pada titik ini terlalu lemah untuk perjalanan jarak jauh. Jadi, sinyal tersebut diperkuat oleh penguat RF ke tingkat daya yang sesuai. Sinyal daya tinggi kemudian dimasukkan ke antena yang mengubah sinyal listrik yang diperkuat menjadi gelombang elektromagnetik dan memancarkannya keluar angkasa. Gelombang elektromagnetik ini kemudian diterima oleh penerima radio seperti radio, televisi, dan telepon seluler tempat mereka diubah kembali menjadi data audio, video, atau digital. Cara kerja penerima radio dijelaskan dalam bagian terpisah. Sinyal di pemancar. Semuanya dimulai dari sumber informasi, bisa suara untuk siaran radio, data untuk internet nirkabel, atau gambar untuk TV. Informasi ini diubah menjadi sinyal listrik yang berubah-ubah. Bayangkan mikrofon yang mengubah suaramu menjadi sinyal listrik, atau data digital menjadi pulsa listrik. Nah, sinyal listrik ini sendiri cukup lemah, jadi mereka menumpang pada gelombang radio berfrekuensi tinggi yang disebut gelombang pembawa. Proses ini dikenal sebagai modulasi. Ada dua jenis modulasi utama, modulasi amplitudo, di mana kekuatan gelombang pembawa bervariasi sesuai dengan sinyal informasi, dan modulasi frekuensi FM, di mana frekuensi gelombang pembawa yang bervariasi. FM biasanya memberikan kualitas suara yang lebih baik karena lebih tahan terhadap gangguan. Setelah dimodulasi, sinyal diperkuat agar cukup kuat untuk ditransmisikan. Kemudian menuju ke antena pemancar, yang mengubah energi listrik ini menjadi gelombang elektromagnetik yang bergerak melalui udara. Mari kita bicara tentang propagasi. Gelombang radio adalah jenis gelombang elektromagnetik, artinya terdiri dari medan listrik dan magnet yang berosilasi. Mereka bergerak melalui udara dengan kecepatan cahaya. Bagaimana mereka bergerak tergantung pada frekuensi dan kondisi atmosfer. Beberapa gelombang radio bahkan dapat memantul dari lapisan-lapisan di atmosfer, memungkinkan mereka menempuh jarak yang jauh. Sekarang ke penerima. Antena penerima menangkap gelombang elektromagnetik ini dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik. Penerima kemudian menggunakan tuner untuk memilih frekuensi gelombang pembawa yang diinginkan, memungkinkanmu memilih stasiun radio favoritmu. Langkah selanjutnya adalah demodulasi.
yang pada dasarnya membalikkan proses modulasi untuk mengekstrak sinyal informasi asli. Akhirnya, sinyal informasi ini diperkuat dan diubah kembali ke bentuk aslinya. Untuk radio, itu berarti mengubahnya kembali menjadi suara melalui speaker. Untuk data, itu berarti mengubahnya kembali ke bentuk digital. Dasar sistem komunikasi terbagi menjadi 3, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex, yaitu komunikasi satu arah. Contohnya, yang pertama menonton televisi, yang kedua mendengarkan radio. Half duplex, yaitu komunikasi antara dua belah pihak dan dua arah, namun secara bergantian, tidak dapat secara bersama-sama. Contohnya yaitu walkie-talkie. Full duplex, yaitu komunikasi antara dua belah pihak yang saling mengirim dan menerima informasi dalam waktu bersamaan. Contohnya adalah telepon. Saat ini, kebutuhan koordinasi lapangan biasa dilakukan dengan handy-talkie atau HT sebagai alat komunikasi antar dua orang atau lebih. Namun, penggunaan HT konvensional ini umumnya menggunakan frekuensi narrowband yang harus memiliki perizinan frekuensi yang panjang, investasi infrastruktur yang tidak efisien, dan keterbatasan jenis informasi atau voice only. Bagi push to talk atau PTT dengan menggunakan SIM card sebagai penghubung ke jaringan seluler dan nirkabel 4G dan Wi-Fi. Jaringan broadband seluler saat ini terbukti efisien dan memiliki cakupan nasional. Tentu mampu menghadirkan koordinasi yang terstruktur yang mempermudah karyawan dalam mengolah data. Dengan begitu, bisa didapatkan informasi lebih cepat, tepat, dan akurat dibandingkan HT konvensional atau frekuensi yang memerlukan investasi tambahan dalam hal infrastruktur nirkabel. Menggunakan jaringan seluler, jangkauan komunikasi dan koordinasi jadi lebih luas dan tidak perlu direpotkan dengan pengelolaan infrastruktur dan izin frekuensi seperti penggunaan HT konvensional. Mobilitas dengan OS Android dan HiTalk akan memberikan keleluasaan saat berganti frekuensi melalui sinyal seluler dengan banyak grup tanpa perlu menambah izin frekuensi. Antena banyak digunakan di bidang telekomunikasi dan kita sudah melihat banyak pengaplikasiannya dalam video kami. Antena menerima gelombang elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik, atau menerima sinyal listrik dan memancarkannya sebagai gelombang elektromagnetik. Dalam video ini, kita akan mengupas sains balik antena. Kita memiliki sinyal listrik, jadi bagaimana cara mengubahnya menjadi gelombang elektromagnetik? Anda mungkin memikirkan jawaban sederhana di pikiran Anda, yaitu dengan menggunakan konduktor tertutup dan dengan bantuan prinsip induksi elektromagnetik, maka Anda akan dapat menghasilkan medan magnet yang berfluktuasi dan medan listrik di sekitarnya. Namun, bidang yang berfluktuasi di sekitar sumber ini tidak berguna dalam mentransmisikan sinyal. Medan elektromagnetik di sini tidak merambat, alih-alih hanya berfluktuasi di sekitar sumbernya. Gelombang elektromagnetik perlu dipisahkan dari sumbernya dan gelombang itu harus merambat di dalam antena. Sebelum melihat bagaimana antena dibuat, mari kita pahami fisika di balik pemisahan gelombang. Bayangkan satu muatan positif dan negatif diletakkan terpisah. Pengaturan ini dikenal sebagai dipol, dan muatan ini jelas menghasilkan medan listrik seperti yang ditunjukkan. Sekarang asumsikan bahwa muatan ini berosilasi seperti yang ditunjukkan. Kecepatan akan berada pada titik maksimum di titik tengah lintasan muatan dan di ujung lintasan kecepatan akan menjadi 0. Partikel bermuatan mengalami akselerasi dan deselerasi terus-menerus karena variasi kecepatan ini. Tantangannya sekarang adalah untuk mengetahui bagaimana medan listrik bervariasi karena gerakan ini. Mari kita berkonsentrasi hanya pada satu jalur medan listrik. Muka gelombang terbentuk pada saat ekspansi 0 dan berubah bentuk seperti yang ditunjukkan setelah 1/8 periode waktu. Ini mengejutkan. Anda mungkin membayangkan medan listrik sederhana seperti yang ditunjukkan di lokasi ini. Mengapa medan listrik membentang dan membentuk medan seperti ini? Ini karena percepatan atau perlambatan muatan menghasilkan medan listrik dengan beberapa efek memori.
Medan listrik lama tidak mudah menyesuaikan dengan kondisi baru. Kita perlu meluangkan waktu untuk memahami efek memori medan listrik ini, atau pembentukan gulungan dari percepatan atau perlambatan muatan. Kami akan membahas topik menarik ini secara lebih terperinci dalam video terpisah. Jika kita melanjutkan analisis kita dengan cara yang sama, kita dapat melihat bahwa pada seperempat periode waktu, ujung gelombang bertemu pada satu titik. Setelah ini, pemisahan dan rambatan muka gelombang terjadi. Harap diingat bahwa medan listrik yang bervariasi ini secara otomatis menghasilkan medan magnet yang bervariasi dan terus dengannya. Jika Anda menggambar variasi intensitas medan listrik dengan jarak, Anda dapat melihat bahwa rambat gelombang bersifat sinusoidal. Sangat menarik untuk dicatat bahwa panjang gelombang dari perambatan yang dihasilkan persis 2 kali lipat dari panjang dipol. Kita akan kembali lagi ke sini nanti. Inilah yang kita butuhkan dalam antena. Singkatnya, kita dapat membuat antena jika kita dapat mengatur muatan positif dan negatif berosilasi. Dalam prakteknya, membuat muatan berosilasi sangat mudah. Ambil batang pengantar yang dibengkokkan di tengahnya dan berikan sinyal tegangan di tengahnya. Anggaplah ini adalah sinyal yang telah Anda terapkan, sinyal tegangan yang bervariasi waktu. Bayangkan terjadi pada waktu 0. Karena efek tegangan, elektron akan dipindahkan dari kanan dipol dan akan terakumulasi di sebelah kiri. Ini berarti ujung lainnya yang telah kehilangan elektron secara otomatis menjadi bermuatan positif. Pengaturan ini telah menciptakan efek yang sama dengan terjadinya muatan dipol sebelumnya, yaitu muatan positif dan negatif di ujung kabel. Dengan variasi tegangan dengan waktu, muatan positif dan negatif akan berpindah-pindah ke sana kemari. Antena dipol sederhana juga menghasilkan fenomena yang sama seperti yang kita lihat di bagian sebelumnya dan terjadi perambatan gelombang. Kita sekarang telah melihat bagaimana antena bekerja sebagai pemancar. Frekuensi sinyal yang ditransmisikan akan sama dengan frekuensi sinyal tegangan yang diberikan. Karena perambatan bergerak dengan kecepatan cahaya, kita dapat dengan mudah menghitung panjang gelombang batan. Karena panjang antena harus setengah dari panjang gelombang. Pengoperasian antena dapat dibalik dan dapat berfungsi sebagai penerima jika medan elektromagnetik yang merambat mengenainya. Mari kita lihat fenomena ini secara rinci. Ambil antena yang sama lagi dan terapkan medan listrik. Pada saat ini elektron akan menumpuk di salah satu ujung batang. Ini sama dengan dipol listrik. Karena medan listrik yang diterapkan bervariasi, maka muatan positif dan negatif menuju ujung lainnya. Akumulasi muatan yang bervariasi berarti sinyal tegangan listrik yang bervariasi dihasilkan di bagian tengah antena. Sinyal tegangan ini adalah output ketika antena berfungsi sebagai penerima. Frekuensi sinyal tegangan output sama dengan frekuensi gelombang IM penerima. Sudah jelas dari konfigurasi medan listrik bahwa untuk penerimaan yang sempurna, ukuran antena harus setengah dari panjang gelombang. Setelah semua diskusi ini, kita bisa melihat bahwa antena adalah sirkuit terbuka. Sekarang, mari kita lihat beberapa antena praktis dan cara kerjanya. Di masa lalu, antena dipole digunakan untuk penerimaan TV. Bilah berwarna bertindak sebagai dipol dan menerima sinyal. Reflektor dan pengarah juga diperlukan dalam antena jenis ini untuk memfokuskan sinyal pada dipol. Struktur lengkap ini dikenal sebagai antena Yagi-Uda. Antena dipol mengubah sinyal yang diterima menjadi sinyal listrik dan sinyal listrik ini dibawa oleh kabel koaksil ke unit televisi. Saat ini, kita pindah ke antena D. Antena ini terdiri dari dua komponen utama, reflektor berbentuk parabola dan konverter blok low noise. Piringan parabola menerima sinyal elektromagnetik dari satelit dan memfokuskan ke LNBF. Bentuk parabola dirancang sangat spesifik dan akurat. LNBF terdiri dari feed horn, waveguide, PCB, dan probe. Dalam animasi ini, Anda bisa mengetahui bagaimana sinyal yang masuk difokuskan ke probe melalui feed horn dan waveguide. Tegangan diinduksi di probe seperti yang kita lihat pada dipol sederhana. Sinyal tegangan yang dihasilkan diumpankan ke PCB untuk pemrosesan sinyal seperti filtrasi, konversi dari frekuensi tinggi ke rendah, dan amplifikasi.
Setelah pemrosesan sinyal, sinyal-sinyal listrik ini dibawa ke unit televisi melalui kabel koaksial.